Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini ada yang spesial karena kali ini kita akan membahas produk dari Pentenz, yaitu Pentenz SPU 1000. Dan juga seperti yang Bapak Ibu lihat, kita kehadiran professional reviewer, yaitu ada Bu Alfa Handoyo dari PT Wiratman. Selamat siang Bu Alfa. Yang Pak Bayu. Nah, di sini kita mungkin sudah mengenal Bu Alfaris, bahwa Bu Alfa adalah salah satu arsitek dari Wiratman ya Bu. Arsitek, lebih tepatnya cost estimate ya. Cost estimate. Nah, ini berarti ya produk-produk yang masuk proyek Wiratman lewatin Bu Alfa nih. Oke, Bu Alfa sekali lagi terima kasih waktunya Bu Alfa sudah berkenan untuk menjadi professional reviewer di sesi Product of the Week hari ini. Bayu. Dan juga saya ucapkan di sini juga kita kehadiran representatif dari Pentenz di sini, dan di sini kita sudah kehadiran Bu Amelinda Jocelyn. Halo, selamat siang Bu Amel. Iya, siang Pak Bayu, Pak Ziza. Nah, Pak juga. Hari ini Bu Amel akan menjadi representatif dari Pentenz yang akan share kepada kita apa sih SPU 1000 itu, dan mungkin untuk itu saya akan kasih kesempatan Bu Amel untuk bisa langsung share nih. Perkenalkan diri dulu Bu Amel sebagai apa di Pentenz, dan juga kita akan masuk bagaimana sih apa sih Pentenz itu dan SPU 1000-nya. Silakan Bu Amel. Selamat siang teman-teman semua, Bu Alfa, Bu Ziza, Pak Bayu. Terima kasih banyak sudah datang hari ini buat teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kenalan dulu kali ya biar tahu semuanya. Perkenalkan, saya Amelinda Jocelyn, dipanggilnya Amel. Saya specifier dari PT Pentenz Indonesia. Jadi saya akan bahas sedikit dahulu ya tentang sejarah dari background perusahaan kami dulu. Jadi perusahaan kami ini sudah berdiri sejak tahun 89 sebagai salah satu bagian dari DJI Group. Jadi DJI Group sendiri sekarang sudah tersebar sukses di beberapa negara di Asia. Kalau di slide bisa ditampilkan ada beberapa negara, banyak negara di Asia yang ada cabang-cabang kami, dan kami sendiri punya technical support ada di Malaysia dan Taiwan. Dan Indonesia sendiri di sini kami sudah punya cabang ada di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, dan juga Makassar. Jadi kalau buat teman-teman yang punya proyek di luar Jakarta ini sudah bisa kita handle dengan cabang-cabang kita yang sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Nah, di sini kita juga punya sertifikasi, ini juga baru kita perbaharui, jadi sertifikasi ISO, jadi ISO 14001 tahun 2015 dan juga ISO 9001 tahun 2015, jadi tentang manajemen lingkungan dan juga manajemen mutu. Nah, di sini kita juga melakukan product testing, jadi di lab-lab independen. Ini kita ada Sirim Test dari Malaysia, dari Singapura ini ada 3, ada International SGS, ada produk Carbon Print, dan juga ada Setsko. Dan yang terakhir ini kita juga ada SPAN, jadi ini seperti PDAM, tapi kita dari Malaysia ini tesnya. Jadi kita juga punya produk-produk yang sudah aman bila terkontaminasi langsung dengan air. Contohnya mungkin kalau teman-teman pakai di GWT contohnya. Nah, di sini kita juga punya Green Label Certification, karena belakangan ini juga banyak sekali proyek yang mulai memperhatikan untuk lingkungan, jadi kita punya Green Label. Ini kita ada dari negara Singapura, ada juga yang dari Thailand, ada yang dari Hong Kong, China, dan juga Malaysia. Nah, ini secara umum, jadi secara umum di sini kita selain produk SPU 1000, kita juga ada 2 sistem utama, jadi untuk waterproofing dan untuk flooring. Untuk waterproofing sendiri di sini kita juga bagi-bagi lagi, jadi tergantung nanti dari area apa yang akan diaplikasi. Jadi apakah dia untuk tank lining, ada juga kita sistem untuk kamar mandi, untuk letterbox, kolam renang, untuk GWT STP, dan juga untuk roof. Kita juga ada untuk flooring nih teman-teman, jadi flooring itu juga kita bagi-bagi lagi tergantung dari peruntukan lantainya. Di sini kita ada yang untuk karpa, ada yang epoxy self leveling, ada PU coating, PU floor, mortar, epoxy coating, dan juga untuk area sport court untuk olahraga. Jadi wah, menarik ya. Banyak sekali ya range produknya ya. Jadi
Nanti kalau kita ada waktu lagi nih, ke depannya kita bakal bahas satu-satu lebih detail ya Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, ini saya jadi ada pertanyaan nih sebelum masuk ke SPU 1000-nya, Bu Amel. Ini apakah semua range produk ini sudah bisa didapatkan di Indonesia, Bu Amel? Sudah. Untuk semua ini kita sudah ada di Indonesia, kita sudah ready untuk stoknya. Jadi kalau memang ada kebutuhan atau ada tentang yang ini, bisa langsung hubungin Pentens di sini. Oke, baik. Wow, menarik. Aman, ini lengkap banget ya Bu Alfa ya? Iya, lengkap banget. Jadi kan karena kebutuhan banyak kan, kadang ada yang buat ini. Jadi kita udah bagi-bagi, jadi tergantung dari kebutuhannya untuk apa. Oke, baik. Silakan dilanjutkan Bu Amel. Oke, kita lanjut ke materi utama kita hari ini ya. Jadi Future Waterproofing System, Polyurea, ini yang kita pakai di Keongmas Taman Mini. Jadi mungkin semuanya tahu kali ya Keongmas Taman Mini ya. Ini juga salah satu ikonik Indonesia. Taman Mini, jadi memang Taman Mini ini sekarang lagi revitalisasi besar-besaran, jadi tidak hanya Keongmas saja, jadi hampir semua itu lagi dirombak. Ini salah satunya juga untuk mendukung yang event kita akan lakukan G20S ya. Oke, jadi material polyurea ini apa sih? Jadi polyurea ini adalah salah satu tipe elastomer, jadi ini reaksi antara produk isocyanate, ini part A, dan juga ada resinnya, part B, ini melalui reaksi polimerisasi. Jadi polimerisasi itu reaksi dari gabungan dari beberapa monomer sehingga membentuk satu rangkaian polyurea, polimerisasi. Nah, bisa dipakai di mana aja sih polyurea ini? Jadi polyurea ini sangat multifunction, teman-teman. Jadi kita bisa pakai untuk area konstruksi. Di sini ada banyak nih, ada yang untuk jembatan, untuk flooring, ada yang untuk roof. Kita juga bisa pakai untuk area industrial. Di sini contohnya untuk wastewater, untuk marine coatings, ini juga kita sudah kerjakan. Untuk transportasi pun juga bisa, untuk truk bed liner, untuk buat construction. Dan yang terakhir ini juga untuk area-area landscape, untuk aquarium, untuk swimming pool, water parks, dan sebagainya, ini juga sangat bisa. Jadi memang ini adalah multifunction material, makanya kita bisa bilang polyurea ini merupakan material dengan grade tertinggi untuk material waterproofing. Nah, di sini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, jadi polyurea ini merupakan impeccable protective coating system, jadi dia multifunction, bisa digunakan di semua substrat. Terus kalau polyurea kita juga sudah tersertifikasi oleh PDA, Polyurea Development Association, jadi ini sifatnya internasional. Terus kita untuk polyurea sendiri ini punya physical properties yang lebih baik, makanya dia grade-nya di paling tinggi nih kalau di dunia plastik produk. Kalau kita bandingin sama, mungkin teman-teman juga sudah sering dengar polyurethane atau PU, polyester, epoxy, vinyl ester, dan sebagainya. Selanjutnya yang paling menarik juga di sini dia sudah low VOC, jadi volatile organic compounds-nya sudah sangat low sekali, lalu 100% solid system. Jadi ketika dia sudah curing, sudah setting itu dia tidak ada penyusutan. Jadi kalau memang ketebalannya 1 mili, 2 mili tetap nanti akan jadinya 1 mili, 2 mili. Karena mungkin teman-teman pernah nemuin produk-produk material yang nggak 100% solid, misalnya mungkin dia hanya 70-80%, jadi ketika sudah curing dia akan menyusut nantinya karena dia nggak 100% solid. Nah ini juga yang bikin material ini jadi kuat, jadi tebal karena dia 100% solid materialnya. Kalau VOC berarti kita bisa masuk ke green building ya, sekarang kan lagi tentang green building. Bener-bener sekarang kan lagi gencar nih ya untuk green label, green building ya, hampir semua proyek butuh sertifikasi green building, green label ya Bu ya, untuk material. Nah itu kan berarti nanti ada sertifikatnya ya? Betul, kita ada sertifikatnya, jadi kalau nanti dibutuhkan akan kita berikan sertifikatnya. Misalnya kayak kadarnya gitu juga ya nanti? Ya kan mungkin ada pengujian kadarnya, untuk sertifikat apa ya, semua kita lengkapi. Jadi kalau memang butuh nanti kita akan share untuk sertifikatnya. Wah, ini menarik nih Bu Alfa, dan salah satu keunikannya juga fast curing ya. Nah, ini juga yang kedua nih, selanjutnya Bapak Bayu, fast curing. Jadi ini ketika sudah di spray, nanti ada videonya yang mungkin lebih jelas ya. Jadi ini 8-30 detik aja udah kering materialnya. Jadi kalau memang proyeknya memang butuh cepat nih, butuh ini salah satu solusi yang bisa kita tawarkan karena dia fast curing. Selanjutnya juga dia durable, ini bisa tahan sampai dengan 18 tahun. Ini apakah masuk ke apakah salah satu bisa dibilang garansinya, Bu Amel? Kalau durable ini kita bisa mengatasi jadi seperti aging test Pak Bayu. Jadi dia sampai 18 tahun itu masih dari segi fisik semua ininya
segi datasheet-nya itu masih oke, tapi kalau untuk garansi kita kurang lebih biasa di 10 tahun kalau ini. Tapi nanti akan kita lebih discuss lagi kalau untuk garansi ya, ntar tergantung dari proyek-proyeknya bisa WA kalau itu. Nanti. Oke. Nah, ini yang membedakan kita juga, mungkin teman-teman pernah dengar material poliurea juga di Indonesia, tapi yang membedakan kita dengan yang lain, di sini kita sudah punya banyak sekali project reference yang pernah kita kerjakan, mulai dari building, dari bangunan, area swimming pool, area untuk rubber boat, kita pernah kerjain untuk RHIB, jadi kita sudah banyak sekali project-project yang pernah kita kerjakan. Nanti detailnya slide selanjutnya ya, nanti untuk project-project reference mungkin. Oke. Nah ini sebentar ya suaranya. Nah ini ada video tentang orangnya masuk ya? Ya, sudah masuk Bu Amel. Nah, yang pas taman ini kondisi awalnya kita memang karena memang udah sejak tahun 80-an memang kondisi sudah banyak bocor. Karena memang kan aku juga karena mungkin pas kecil nih atau pas kecil aku sering kesini nih datang untuk edukasi bagus kan kalau taman ini. Karena banyaknya di sana ada banyak kan, rumah adat segala macam kan. Nah itu termasuk revitalisasi juga, salah satunya kayak pas taman ini. Material apa sih yang dipakai untuk revitalisasi ini? Materialnya adalah SPU 1000. Yang pertama dia punya coating. Ini batako, kemudian jadi kita spray dengan SPU 1000. Bila kita pukul, ini dia tidak hancur. SPU 1000-nya tetap utuh. Ini yang mau udah di-coating dengan SPU 1000. Nah, selanjutnya ini kita coba juga kita spray di atas asbes. Jadi ini yang kita hanya spray di satu sisi saja. Jadi sisi satunya lagi kita nggak spray. Ini kita pakai beban mobil ya teman-teman. Ya yang tidak di spray itu dia hancur, sedangkan yang di spray ini dia tetap itu. Ini sisi satunya lagi. Ini atapnya bukan besi ya, Bu Amel ya? Ya, bukan. Nah, ini juga kita untuk coating dinding. Jadi ini yang tidak di-coating dengan poliurea ini di skala Richter 4,5 nih. Jadi itu nggak di-coating dengan poliurea ini bisa kan sampai skala Richter 7. Lanjutnya dia juga punya kelebihan di ketahanan terhadap air pukul. Jadi kita tembak nih. Kita lihat. Dia tidak menembus ke keduanya. Nah ini juga nih. Oke. Nah selanjutnya di sini. Berarti bisa dibilang SPU 1000 ini selain menjadi material waterproofing juga bisa memperkuat dari sisi ketahanan gedung bangunan sendiri ya, Bu? Iya, betul Pak Bayu. Makanya kita mungkin ada beberapa project, jadi SPU 1000 ini kita pakai untuk area roof, tapi di atasnya kita buat parkiran mobil. Nah, itu masih bisa. Biasanya kalau waterproofing, ban mobil nggak bakal bisa di atasnya kan. Ini bisa kuat sama ban mobil. Nah, ini saat kita mock up nih. Kita pas mock up yang emas, ya, di SPU 1000-nya yang warna abu-abu, ini yang warna emasnya top-topnya. Itu mock-up di Taman Mini tadi ya? Ya, mock-up di Taman Mini, Bu. Jadi pas mock-up di Taman Mini itu nanti ada fotonya lagi nih, Bu. Kita ke sini sebentar untuk yang dari segi performance-nya. Kita lihat dari nilai physical strength, elongasi, impact resistant, ketahanan impact. Elongasi ini adalah pertama dan panjang materialnya. Ada abrasion resistant, nilai abrasi, adhesion to concrete, daya rekatnya, lalu ada film shrinkage, penyusutan, ada permeability, UV resistant, creep, dan temperature limit.
Jadi ini untuk polyurea sendiri, dari segi physical strength ini menuju high, elongasinya tinggi, ketahanan impactnya tinggi, abrasinya tinggi, adhesion to concrete-nya juga menuju ke tinggi. Nah, untuk cure shrinkage ini low, kenapa? Karena kan tadi yang sudah kita lihat, kita 100% solid, jadi tidak ada yang namanya penyusutan atau shrinkage. Lalu permeability low, jadi kan ini adalah material waterproofing, jadi pastinya tidak ditembus air. Lalu dari ketahanan UV resistant ini medium to high, creep atau deformasi akibat beban ini juga low karena dia materialnya kuat dan tebal, temperature limitnya low ke high. Nah, ini untuk beberapa chemical resistant. Jadi di sini ada mineral acid, organic acid, alkali, solvent, salts, dan water. Kalau untuk salt dan water ini tinggi, kalau mineral acid, organic acid, dan alkali ini dari medium to high, jadi tergantung dari jenis acid atau alkalinya nantinya. Nah, ini technical datanya. Jadi dia punya elongasi, mungkin ini sampelnya ya, teman-teman, dia punya elongasi ini sampai dengan 500%. Jadi penambahan panjang ini bisa sampai 500%, lalu dia punya nilai tensil atau kuat tarik yang tinggi di sekitar 150. Jadi memang biasanya kalau material waterproofing itu punya kelebihan di elongasi. Tapi ketika dia punya elongasi yang tinggi, pasti tensilnya itu cenderung lebih rendah. Nah, SPU 1000 ini punya keunikan dinilai elongasi dan tensilnya. Jadi elongasinya tinggi, tensilnya pun tinggi. Lalu di sini dia punya kelebihan yang tadi yang di fast curing di 8-30 detik, solid materialnya 100%. Selanjutnya ada hardness. Nah, ini hardness juga sangat menarik, teman-teman. Jadi hardness material itu ada dua. Ada yang tipe A dan tipe D. Jadi kalau tipe A itu hardness untuk material-material yang lebih lunak. Contohnya untuk material-material waterproofing itu biasanya hardness-nya adalah tipe A. Nah, kalau untuk hardness tipe D itu adalah hardness untuk material epoxy. Jadi material yang keras. Nah, polyurea ini untuk hardness tipe A itu dinilai 76. Jadi kalau di tipe A ini, kalau kita komparasikan ke hardness tipe D ini masih masuk ke Bayu, Baziza, dan Bu Alfa. Jadi, tipe polyurea ini bisa masuk hardness tipe A dan tipe D. Itu sebabnya dia juga punya elongasi dan tensil yang sama-sama tinggi. Nah, lalu dia juga punya tear strength, kuat sobek, di 20-125 Nm/mm. Dia bisa tahan crack sampai dengan 3 mili, sama 100% modulusnya ketika ada beban 3,5-500 MPa dia masih bisa kembali ke bentuknya semula. Nah, ini ada video saat kita spray di Kemas Taman Mini nih, teman-teman. Nah, ini pada saat aplikasi primer. Nah, itu apa namanya, keramiknya dibersihkan, itu kan awalnya keramik ya? Kenapa Bu? Apa, maaf? Awalnya keramik kan itu ya? Ya, betul Bu. Substratnya yang keramik, ini adalah keramik. Jadi salah satu yang spesial biasanya mungkin substratnya beton ya kebanyakan ya. Nah, ini adalah keramik, teman-teman. Ini keramiknya nggak kita bongkar. Jadi tetap existingnya adalah keramik, lalu kita spray polyureanya di atas keramik. Dibersihkan. Nah, ya. Gimana? Kenapa Bu Alfa? Maaf. Bersihkan. Maaf Bu Alfa, suaranya? Dibersihkan dahulu kah? Oh iya, betul Bu Alfa. Jadi kita kalau untuk aplikasi ini, yang pertama itu kita ada yang namanya surface preparation. Jadi sebelum aplikasi itu pasti kita ada pembersihan substratnya. Pembersihan substrat termasuk juga kalau memang ada area-area yang udah rusak atau udah crack, pasti kita ada treatment dulu Bu. Nah, ini saat progresnya nih. Nah, ini waktu mock-up-nya jadi spesial sampai kita Pak Menteri sama Bu Dirjen juga datang. Jadi beliau ini mau lihat langsung nih hasil mock-up kita nanti akan seperti apa. Ada Pak Basuki, ada Pak Pratikno, ada Ibu Diana. Di sini juga ada arsitek yang mungkin teman-teman juga sudah kenal nih, ada Pak Yori juga ikut mendampingi saat mock-up-nya. Nah, ini layer desainnya yang di SPU 1000 yang di Keongmas. Jadi dari substrat, ada primernya, ada broadcast silika, pure polyurea, dan ditopot dengan Pentens NPU 12C. Nanti akan lebih jelas nih saya bahas satu-satu. Jadi mungkin yang tadi agak menyambung dengan yang Bu Alfa tadi ya Bu, pembersihan ya. Nah, ini masuk di tahap pertama, jadi surface preparation di sini. Nah, surface preparation di sini salah satunya kita bersihkan dulu semuanya dan juga kita lakukan grinding. Grinding ini tujuannya adalah untuk membuka si pori-pori dari keramik, supaya nantinya ketika pori-pori keramiknya terbuka, jadi antara keramik, antara substrat dengan SPU 1000-nya nanti dia punya daya rekat yang bagus, daya rekat yang sempurna. Tuh.
baru dilanjutkan dengan aplikasi primer nih. Jadi yang udah di primer ini yang warnanya agak lebih tua. Nah itu primernya kita pakai primer dari Pantene juga, Pantene E008. Ketebalannya berapa kira-kira? Kalau primer ini kita di dosis sih Bu biasanya Bu Alfa, jadi di sekitar 0,2 kg per meter persegi untuk dosisnya. Oke. Jadi setelah dari primer tadi, kita broadcast silica sand. Broadcast silica sand di sini tujuannya untuk menambah si daya rekatnya tadi, supaya semakin punya daya rekat yang semakin bagus. Nah, baru lapisan utamanya nih, yang warna abu-abu SPU 1000. Yang aplikasinya digunakan dengan display. Terakhir, baru untuk menutup semuanya, kita top coat lagi dengan Pantene NPU 12C, Nano Polyurethane. Jadi top coatnya ini mereka custom khusus supaya untuk mempertahankan warna keramiknya ya, Pak Bayu, Bu Alfa. Jadi kan keramiknya memang emas tuh ikoniknya kan. Nah, jadi kita top coat lagi dengan warna khusus nih untuk yang emas. Nah, berarti saya jadi ada sedikit mau tanggapi sedikit Bu Amel dari slide-slide sebelumnya. Berarti di sini pada saat pengaplikasian SPU 1000 ini itu ada 5 proses ya Bu Amel, atau tergantung requirement dari project-nya Bu Amel? Kalau itu memang kembali lagi ke requirement sih Pak Bayu, cuman yang pasti kita dari semua tahapan itu surface preparation pasti Pak Bayu. Primer itu pasti, body coat, top coat. Jadi memang kita udah ada by system, pasti kita ada primer, body coat, top coat gitu loh. Jadi nggak langsung SPU 1000-nya, pasti minimal banget kita ada primernya dulu. Oke. Top coatnya warnanya ada warnanya kan ya? Ya, ini pertanyaan menarik nih Bu. Bisa custom ini Bu. Aman, custom semua warna bisa. Jadi sesuai request kalau top coat ini. Jadi top coat ini nano polyurethane ini bagus banget Bu. Jadi dia punya penurunan warna yang sangat sedikit sekali. Jadi kalau ini kan Keong Mas nih terbuka banget nih Bu, Pak. Ya kan benar-benar outdoor banget nih. Jadi dia punya ketahanan warna yang sangat bagus. Jadi ketika kena UV, kena apa, penurunan warnanya sangat sedikit ya. Saya jadi mau menambahkan pertanyaan Bu Alfa nih, Bu Amel. Jadi kalau untuk yang top coat ini, tadi kan berarti sebetulnya dari Pantene juga bisa memberikan pilihan warna ya? Bisa juga, bisa pilihan warna, atau memang kalau mau custom, biasanya kan ada warna khusus nih ya kan, kayak yang ini kan mau menyamakan, atau mungkin teman-teman ada request maunya warna biru tapi agak hijau, biru agak apa, biasanya ada RAL ya kan ya Pak Bayu ya kalau di warna kan. Nah itu bisa dikasih ke kami, nanti kami customkan warnanya untuk top coatnya. Tapi kalau kita bicarakan SPU 1000-nya sendiri, apakah ada varian warnanya juga, Bu Amel? Kalau untuk SPU sendiri, kita warnanya di abu-abu atau hitam paling Pak Bayu. Kurang lebih di 2 warna itu. Jadi yang bisa di top coatnya yang di custom. Bisa diulang Bu Alfa? Berarti harus di top coat lagi ya? Jadi harus pakai NPU 12 tint ya? Jadi kalau untuk polyurea sendiri, kalau polyurea kan kita memang ada 2 tipe ya Bu, yang aromatik sama yang alifatik. Nah, kalau untuk polyurea sendiri kita ini yang tipenya aromatik. Jadi kalau tipe aromatik itu memang polyurea yang kurang stabil kalau kena UV. Jadi kalau kena UV itu memang agak ada penurunan warna. Tapi dari segi kualitas, dari segi dia punya datasheet itu sangat tidak berkurang. Jadi hanya di warnanya aja Bu Bayu, Bu Alfa. Jadi kalau kita pakai satu polyurea yang satu lagi tuh yang tipenya alifatik, itu dia memang secara UV dia jauh lebih bagus, tapi dia untuk cost-nya itu bisa hampir 2 kali lipat dari polyurea ini. Ini jadi untuk setelah di aplikasi apa nggak silau ya? Oh enggak Bu, enggak silau. Enggak ini ya Bu ya, silau kena lampu, enggak. Jadi kan, kita ada daerah-daerah tertentu yang kemungkinan kan ada pesawat lewat gitu kan, jadi aman sih Bu, ini aman. Dia warnanya nggak glossy Bu. Kalau mungkin nanti kalau udah ini bisa ke Keong Mas ya Bu ya, kita lihat bareng-bareng nih. Dia warnanya nggak glossy Bu dia. Oh jadi cenderung ke arah satin Iya agak lebih matte ya, agak matte gitu kalau warnanya. Oke, wah. Nggak glossy. Jadi kita tipenya memang yang aromatik. Jadi kalau untuk yang satu lagi tuh yang alifatik kan harganya costnya terlalu tinggi tuh. Kalau untuk warna kan memang kalau kita kerjain di tempat yang nggak terkena UV, biasanya kita nggak top coat lagi Bu Alfa, Bu Bayu. Jadi memang udah SPU 1000 selesai. Nah ini karena memang dia di area yang luar dan terbuka nih, kita top coat lagi.
gitu. Dan karena terekspos banget matahari ya. Betul Bayu. Mungkin kalau untuk di GWT atau di apa kita nggak perlu top coat, it's okay. Karena kan dia tertutup nih, nggak kena UV. Ya biasanya Gitu. kalau shiny gitu kan dari matahari mantul gitu kan. Kalau dia dok, Oh iya. ya Aman gue nih Bu, aman. Matahari. Wah, Nah ini total thickness-nya nih kita ukur juga nih kan, kita di sekitar 2 mili kurang lebih untuk thickness-nya. total ya. Totalnya kurang lebih di sekitar 2 mili. Nah itu bisa saya jadi menambahkan sedikit dari Bu Alfa. Jadi berarti itu biasanya akan dicek ini sih pertanyaannya mungkin tergantung dari proyeknya ya Bu Amel dan Bu Alfa. Biasanya ada project owner yang mereka udah wanti-wanti atau mungkin dari Pentence bilang ini akan ketebalannya sekitar sekian mili gitu, 2 mili. Iya, betul Bapak Yu. Saya tuh ada yang mesti dicek ya semuanya ya. Dan itu pasti dipastikan seperti itu ya Mbak Amel. Ya, kita pernah kerjakan di tank di Asahimas, nanti mungkin ada di project itu mereka setiap 1 meter nih Bapak Ibu apa dicek ketebalannya berapa. Harus sesuai setiap 1 meter nih Bapak. Jadi memang kan kita kalau di mesin kan dari mesin Graco-nya nih mungkin kita sekalian nyambung ke sini ya. Nah, jadi di mesin Graco-nya ini kita udah setting nih untuk jadi kan kita material poliurea itu A dan B nih, ada 2 part nih. Buat drum besar itu kita langsung hubungkan ke mesin Graco ini. Nah, jadi di mesin Graco ini akan kita setting nih, kalau di datasheet juga ada ya, untuk berapa tekanannya, berapa suhunya untuk saat display-nya itu berapa. Nah, jadi dari situ pun juga kita bisa lihat nih, karena memang sebelum spray kan kita pasti ada trial dulu kan Bapak Yu, kita harus jarak spray 1 meter, jarak spray 1,5 meter atau berapa, itu juga nanti akan mempengaruhi. Ini alat ukur untuk ketebalan ya? Iya, nanti kita ada alat ukuran ketebalan yang ini nih Bu. Nah, ini ya. Ukur ketebalannya. Nah, ini yang juga bikin salah satu yang spesial dari poliurea adalah ini harus pakai mesin khusus. Karena kan kita harus jaga si suhu poliureanya tetap panas supaya dia bisa curing cepat tadi di 8-30 detik. Jadi kita harus ada mesin khusus, selang khusus sama ada gunnya yang khusus juga. Itu. Nah, ini kita juga memperhatikan PPE, jadi beberapa proyek kita juga banyak yang di area tertutup, area confined space kayak GWT. Nah, ini kita harus perhatikan untuk keselamatan si sprayernya. Nah, ini alat untuk yang quality control atau quality check. Jadi ini ada alat yang pertama ini humidity check untuk mengecek kelembapan, lalu ada untuk cek thickness, ada yang dry film thickness, ada yang wet film thickness, sama alat untuk mengecek pinhole. Bu Amel, mungkin saya tanya sedikit ya. Tadi kan ya, kalau boleh. Kita lihat itu ada alat-alat untuk pengaplikasian SPU 1000 ini. Nah, itu kan berarti akan relate dengan aplikator nih. Iya, betul Bapak Yu. Nah, kalau dari aplikator yang direkomendasikan oleh Pentence ini, apakah sudah cukup banyak yang mempunyai alat ini gitu? Karena takutnya sayang kan, kita sudah mungkin speknya SPU 1000, cuman ternyata karena nggak aplikatornya nggak punya alat ini, jadi nggak maksimal gitu. Ya, tenang Pak Bayu, kita punya aplikator sudah banyak yang punya mesin ini Pak Bayu. Jadi masalah untuk aplikator yang nggak punya mesin atau apa itu aman. Nah, kita aplikator punya mesin ini. Jadi kita juga pakai proyek ini kan udah banyak nih Pak Bayu. Mungkin nanti di project reference teman-teman bisa lihat kita sudah punya lumayan banyak project reference. Jadi aman untuk ketersediaan aplikator yang punya mesinnya. Jadi teman-teman bisa langsung kalau perlu langsung di spek. Oke. Nah, ini saat project-projectnya nih ada foto-fotonya. Saat aplikasi ini juga agak ekstrim ya tempatnya ya Bayu Bu Alfa ya. Untuk areanya ya, karena biasanya kita mungkin kerjain roof, area yang datar-datar, ini belok kanan, belok kiri areanya. Ada pengalaman menarik tilesnya ke chipping nggak Bu Amel? Maksudnya lepas gitu? Yang bagian mana Pak Bayu, maaf? Pada saat pengaplikasian SPU 1000 ini di Taman Mini itu kan kita tahunya adalah ada dilapisi oleh tiles gitu kan, dilapisi oleh tiles lah gitu. Nah itu ada pengalaman chipping atau lepas nggak tilesnya, dan itu solusinya gimana tuh waktu itu kalau misalnya ada pengalaman seperti itu?
Oh, kebetulan sih nggak ada sih Pak Bayu, karena memang sebelum aplikasi kita untuk yang bagian-bagian yang rusak atau keramik yang itu udah kita treatment dulu Pak Bayu. Jadi kita cek dulu nih semuanya kan masih oke nggak nih, bisa nggak nih kita aplikasi. Jadi salah satu yang penting juga sih Pak Bayu ya bener, kalau untuk sebelum aplikasi baik mau di area manapun itu pasti kita ada yang namanya survei. Ya kan, survei area, kita harus make sure area ini oke nih bisa kita aplikasi, nggak cuma SPU 1000 ya. Semua kita punya waterproofing, kita punya flooring, itu pasti kita harus pastikan dia aman, oke, baru kita lakukan coatingnya. Jadi kemarin yang udah rusak-rusak pasti udah lumayan banyak rusak sih, karena memang kondisinya kan sudah agak lama. Itu kita treatment dulu Pak Bayu. Oke. Nah ini hasil jadinya nih teman-teman. Tadi kan masih proses nih. Nah ini jadinya. Wow, kinclong. Kinclong Bu ya? Masih baru kinclong Bu. Kinclong. Ini juga SPU 1000 ini sudah dilapisi. Ini untuk pembersihannya juga nggak sulit Bu. Jadi kita tinggal dicuci, disikat biasa, dia langsung bisa ada kotoran langsung bisa hilang. Bahkan sebenarnya kita pakai tangan aja tuh udah bisa hilang item-itemnya kalau lagi ada kotorannya segala macam ya. Jadi untuk pembersihannya dia mudah. Nah ini saat malam nih udah ada lampu-lampunya jauh lebih keren jadinya. Nah, ini tekstur-tekstur yang dihasilkan dari poliureanya sendiri. Jadi kalau untuk tekstur ini sebenarnya bisa di-adjust juga sih Pak Bayu, Bu Alfa. Jadi kalau emang mau agak halus atau agak kasar, karena itu nanti balik lagi ke metode spraynya, sama jarak-jarak spraynya nanti. Nah, ini yang pojok kiri atas yang di keong emas teksturnya. Nah, ini teksturnya bisa kita create sendiri gitu atau berdasarkan bisa Pak Bayu, jadi memang kalau keahlian dari aplikator aja? Nanti biasanya memang kita kan sebelum spray kan pasti kita ada pengetesan dulu kan Pak Bayu, kita akan trial dulu nih. Kalau memang dia ada request teksturnya mau agak halus atau agak kasar, kita bisa atur dari nanti, mesinnya kan digital tuh Pak Bayu, kita bisa atur untuk tekanannya, untuk suhunya, untuk jarak spraynya pun bisa kita atur. Jadi kita mau di jarak 1 meter kah atau 1,5 meter kah, itu bisa diatur Pak Bayu. Jadi yang kalau itu tetap kotak-kotak gitu ya? Ya ini yang taman mini nih Bu, lampu yang paling kiri nih. Nah kotak-kotak itu tuh keramik-keramik itu memang request dari Ibu Diana nih, Ibu Dirjen, dia nggak mau nat-natnya itu hilang Bu. Oh oke. Jadi kan memang kita mempertahankan dari dulu kita taunya keong emas pakai keramik kan Bapak ya. Iya. Jadi kalau memang nanti jadi halus, jadi smooth, jadi nggak berasa pakai keramik itu jadinya. Nggak kelihatan kalau itu keramik. Jadi kemarin juga salah satu mungkin yang agak sulit karena kita harus pertahankan sih natatnya itu tetap terlihat. Jadi tetap terlihat seperti ini adalah keramik gitu ya. Jadi dia nggak halus. Mungkin kalau dari foto tadi yang dari atas kelihatannya halus ya Bu ya. Karena nggak jelas ya. Nah ini kita zoom lagi nih, sebenarnya nggak halus kalau kita ke sana. Tetap ada garis-garis nat keramiknya. Gitu. Nah, ini project-project yang pernah kita kerjain nih. Ini project kolam renang terdalam se-Asia Tenggara. Ini dalamnya sampai dengan 18 meter nih, Bu Alfa Babayu. Okay. Buat diving ini udah terbuka untuk umum. Dulu kan belum nih terbuka untuk umum, sekarang udah terbuka untuk umum nih. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah juga nih diving di sini nih. Oh, jadi ini coatingnya, waterproofingnya Pantens berarti ya? Ya, betul Pak Bayu nih. 18 meter, SPU 1000. Nah, kita pernah pakai juga untuk helipad. Helipad ini lantai 67, berarti kurang lebih udah 150-200 meter lah di atas permukaan laut. Ini udah tinggi banget nih, ini untuk helipad. Salah satu faktornya karena kan dia punya kekuatan yang besar. Ini kita pakai yang tadi kita tes nih, yang beban mobil kuat, helipad aja kuat ini. Mbak Amelia berarti warna-warna tadi request ya, hijau, merah, kuning. Nah, iya. Yang di top coat itu kan? Ya, betul Bu. Ini di request nih. Mereka nih requestnya banyak, ada yang kuning kan, hitam. Ini nih bikin helipad ini rada-rada susah nih emang teman-teman, karena memang ini dia untuk desain diameter yang kita buat buletannya, ukuran tulisan ini semua ada aturannya nih Bu. Harus ada warna aturannya sendiri, karena kan dari konsultannya ini memang kalau helipad kan mungkin karena dari atas atau apa supaya lebih mudah terlihat kan. Sama kan kalau helikopter penerbangan kan mereka punya standar-standar khusus, harus ini diameternya berapa, lingkaran ini. Nah, jadi ini mereka custom nih untuk warna-warna top coatnya.
Nah, ini juga di Menara Astra nih, kita di lantai 65. Kalau tadi yang helipad di lantai 67. Nah, ini hasilnya nih, kalau di Menara Astra. Dia udah kayak ada anti-skidnya. Nah, ini salah satu data center terbesar di Indonesia. Ini kita pakai untuk roof di HDC Telkom Cikarang. Ini kurang lebih volumenya di 7.000 meter persegi. Nah, ini juga baru kelar kemarin nih kita untuk RHIB milik PT Tesco. Jadi sebelumnya kita sudah pernah, terus kita dipanggil lagi oleh PT Tesco Indo Maritim nih untuk spray RHIB milik mereka. Ini semua SPU 1000. Nah, ini yang warna hitam nih Pak Bayu, tadi mungkin yang abu-abu. Nah, ini contoh hitamnya. Ini abu-abu. Nah, ini yang dulu kita juga spray. Nah, ini untuk roof lagi kita di pabrik Innowak di Cikupa. Nah, ini di Rumah Sakit Covid Tangerang. Ini juga lagi itu permintaannya ingin cepat, dan mereka roofnya ini akan mereka pakai untuk parkiran mobil juga. Jadi kita sarankan kalau begitu SPU 1000. Jadi kalau waterproofing biasa seperti yang tadi saya sempat singgung Pak Bayu, kalau untuk beban mobil kan dia waterproofing biasa kan nggak kuat nih. Kalau SPU 1000 ini dia punya kekuatan yang tinggi, jadi kalau untuk beban mobil, parkir masih bisa di atasnya. Dia juga udah punya anti skid kan, anti abrasi, jadi bisa untuk mobil. Berarti nggak double-double gitu ya biasanya? Ya, kan? betul Bu. Apalagi ini mau cepat kan Bu, kalau kita mungkin pakai yang waterproofing lain kan agak lama, ini kan karena di spray kan, ini kita sekali spray juga bisa, kalau areanya nggak ada gangguan atau apa, itu kita bisa 2.000-3.000 meter persegi juga kita hajar dalam satu hari bisa. Wow, berarti ini tahan akan gesekan-gesekan yang cukup istilahnya keras gitu ya. Ya, karena kan kalau kita tahu misalnya tadi aja tuh dipakai untuk, tadi kalau nggak salah dipakai sama ini ya, TNI ya, TNI. Ya, nih kita pakai yang buat RHIB ya. Nanti ada yang perahu karet punya TNI juga nih. Nah itu kan gesekannya lebih parah lagi tuh, udah air laut, terus betul, juga eksistensi gesekannya dengan air tuh kan kencang gitu kan. Iya, betul, makanya Pak Bayu. Salah satu kelebihan dari si SPU 1000 ini memang luar biasa. Nah, ini kita pakai buat di kolam renang juga nih. Jadi ini kolam renang ala-ala nih, yang kayak kita liburan di luar negeri ya, di Santorini. Jadi ini dia nggak finishing lagi, jadi kita SPU lalu kita top coat langsung jadi. Ini juga kolam renang nih, kolam renang gantung. Jadi dia di bawahnya ada basement lagi. Jadi dia mau waterproofing yang kualitas terbaik nih, karena kalau nanti bocor dia di basementnya kan banyak mobil nih. Kebetulan ownernya punya mobil mewah banyak Pak Bayu ini. Alfa. Jadi bawahnya itu parkiran mobil-mobil mewah nih, jadi kalau sampai kolam renangnya bocor, kena mobilnya, wah, ribet lagi nanti urusannya. Jadi dia mau kualitas waterproofing terbaik katanya. Bu Amel, saya jadi ada pertanyaan deh. Sekarang kan banyak desain-desain rumah, mungkin Bu Ratman juga sering ngedesain gitu, yang tamannya tuh di atas gitu. Dan kalau kita ngomong taman pasti kan ada ini ya, ada tumbuhan. Ini apakah ada root resistant juga gitu? Apakah kuat akar root akarnya? Anti puncture ya Pak Bayu ya maksudnya? Iya. Tahan akar ya? Iya. SPU 1000 ini juga punya nilai anti puncture Pak Bayu. Jadi kita kalau untuk area planter juga bisa. Oh, oke. Jadi kelebihannya banyak nih Pak Bayu kalau untuk si SPU 1000 ini. Ini kalau kita aplikasiin di atas gitu, nambah beban nggak sih, Bu Amel? Nambah, tapi nggak yang sesignifikan itu sih Pak Bayu. Ya nggak seperti konkret lah ya intinya ya. Karena kan kita juga aplikasinya kan tipis ya, semili. Ini paling jadinya kan tadi 2 mili kan. 2 mili kan wah kecil, ya kan? Nggak akan sesignifikan itu. Contohnya kan kita juga pakai nih, aku agak cepetin maaf. Yang di perahu karet TNI nanti kita balik lagi ya. Ini kan mereka pakainya buat yang di sorry. Nah, mereka pakai ini masih buat di atas laut, mereka buat layar. Kita balik lagi tadi. Nah, ini juga mungkin kita
satu-satunya di Indonesia yang pernah melakukan spray di atas GRC board ya teman-teman. Ya pada hospital Lebak Bulus. Jadi ini GRC board kita spray dengan SPU 1000. Jadi kondisinya memang saat itu mereka, ini kan lobby utama nih, Bu Alfa, Pak Bayu, jadi lobby utama mereka itu bocor. Ini saat COVID lagi memang tinggi-tingginya. Jadi kan kalau kita lihat lobby bocor, plafonnya pada hitam-hitam, itu kan orang ngeliatnya baru datang kayak, kok begini ya? Ya kan? Jadi mereka kurang yakin, akhirnya mereka bongkar, mereka rombak, ini kita spray lagi SPU 1000-nya di atas GRC. Ini sampai sekarang aman, 100%. Tidak ada kebocoran. Saya jadi ada pertanyaan lagi nih, Bu Amel. Maaf ya Bu Alfa, saya jadi banyak tanya, Bu. Berarti si SPU 1000 ini bisa diaplikasikan di semua substrat, berarti Bu Amel? Bisa, Pak Bayu. Makanya dia memang punya adhesi yang bagus ke konkrit. Ke konkrit, mau ke steel, ini ke GRC board ya kita juga. Untuk RHIB juga ini semua bagus. Jadi ini multi-purpose material memang, Bu Bayu. Karena spray ya, jadi dia mudah dibawa. Udah gitu kan aplikasinya juga di spray, jadi ini bisa menjangkau tempat-tempat yang mungkin kalau kita roll atau kita kuas susah ya, Bu Bayu. Apalagi kalau di atap yang banyak aksesoris ya. Ya, banyak ada inian AC lah Bu, apa biasanya kan Bu yang di atap tuh. Lah. Ya, betul. Nah, ini yang tadi saya cerita nih Pak Bayu, Bu Alfa, yang di Asahimas yang tiap ini diukur nih ketebalannya. Nah, ini di Asahimas untuk steel tank, water chamber dan gas chamber. Nah, kita ini sudah dipercaya sampai 4 tahap, jadi ini kita juga ada mau kerjain lagi nih yang Asahimas. Jadi ini 4 tangki yang besar-besar nih. Jadi mereka Kenapa Bu Alfa, maaf? Fungsi tangkinya untuk apa ya? Oh, jadi ini steel tank buat water chamber sama gas chamber, Bu. Tapi ada juga yang mereka buat garam, buat salt. Jadi ini nanti itu dia bakal naik turun gitu loh. Jadi nggak terkontaminasi ya? Iya, jadi nanti dia bakal diisi sama gas chamber, ada juga yang diisi garam. Ini mereka spray di luar dan di dalam, Bapak Bayu, Bu Alfa. Jadi yang di luarnya nanti diproteksi lagi karena supaya ada untuk anti UV-nya sama yang di dalamnya. Okay. Nah, ini kita juga kerjain untuk green water tank di Green Bay Fluid, GWT Ion Mold. Nah, ini untuk paper water tank, Electronic City Bintaro. Ini masih di GWT lagi, di Kalbe. Nah, ini yang tadi yang perahu karet nih, milik TNI AL. Jadinya memang mereka maunya hitam ya Pak Bayu, Bu Alfa, untuk menyesuaikan sama kostum juga kayaknya. Hitam ya. Nah, ini kita juga aplikasikan untuk di karoseri di Bandung. Karoseri berarti untuk bawahnya Pak Bayu. Otomotif ya? Iya, kita udah lari ke otomotif juga nih sekarang. Jadi untuk gedung, high rise udah, kolam renang, otomotif, RHIB, jadi memang multifunction dan multipurpose material. Nah, kita sekarang juga ke steel roof, commuter line. Jadi untuk commuter line, Bapak Bayu. Ini kita spray dengan SPU 1000 untuk bagian atap-atapnya, roof-roofnya nih. Jadi awalnya kita spray 12, lanjut mereka mau spray lagi 36 transit. Berarti kan selain untuk dak beton, terus tadi di keramik, berarti sekarang di steel ya? Steel juga bisa Bu. Jadi mau di mana aja nih bisa nih Bu. Nah, ini untuk dilatasi atau joint movement. Ini di City Mall Cilegon pernah kita kerjakan, di Brawijaya Hospital dan Klinik juga. Ini kita pernah kerjakan juga untuk clean concrete, untuk retaining wall dan basement slab. Nah, ini kita juga ke molding precast, jadi backcasting nih cetakan ini di Surabaya. Wow, ini cukup lengkap ya referensinya. Iya. Jadi nah, dari gedung sampai otomotif. Iya, overseas painters jadi yang di luar negeri juga nih Pak Bayu, Bu Alfa. Jadi memang kalau di Amerika itu juga polyurene ini udah banyak sekali dikenal ya.
sebagai salah satu waterproofing terbaik yang ada di dunia. Jadi nggak cuma di Indonesia, di dunia nih, di Amerika nih, semuanya pakai polyurea. Ini juga di negara-negara lain juga banyak yang untuk steel roof, untuk coating pipeline juga banyak. Jadi memang multifunction dan multipurpose material. Bu Amel, saya jadi mau ngelanjutin tadi pertanyaan Bu Alfa. Tadi Bu Alfa sempat ngomong kalau kita ngomongin di atap atau di deck itu kan pasti banyak produk juga ME tuh. Ada APC, ada mungkin apa namanya, kalau di gedung tuh ada gondola gitu. Iya. Nah, itu kalau misalnya material-material itu sudah terpasang gitu ya, itu apakah bisa istilahnya kan akan ada banyak selip-selipan tuh ya untuk betul. Itu mungkin karena gara-gara ada cara pengaplikasinya di spray itu akan lebih masuk ke dalam ya, Bu Amel? Ya, lebih mudah Pak Bayu, tapi tetap mungkin nanti yang udah terpasang nih akan kita proteksi dulu supaya nggak kena si SPU 1000-nya. Jadi pasti kita proteksi dulu nih untuk yang bagian-bagian ME-nya atau segala macam yang nggak mau ke spray. Ada juga yang bilang udah spray aja kalau yang rangka-rangkanya, ya kan? Ada kalau ini kita tutup, kalau enggak yang kita tetap tutup dulu ini. Kalau misalnya sudah terlanjur teraplikasi gitu ya, tapi produk ME-nya datangnya telat belakangan dan ternyata ada yang luka tuh. Itu cara solusinya dari Pantene sendiri itu gimana, Bu Amel? Apakah tinggal disemprot lagi aja atau mesti ada step-step yang perlu dibenerin lagi gitu, Bu Amel? Oh, jadi untuk maintenance-nya ya, Pak Bayu. Jadi kalau misalnya yang area yang rusak, kalau itu memang kita bisa datangin lagi, kita akan spray lagi sih, tapi per spot aja. Jadi kalau emang spot ini yang rusak, kita spray di spot ini aja. Oke. Jadi per spot memang area ini mungkin atau area ini. Oke, baik. Jadi terakhir nih Pak Bayu, jadi yang kita offer buat teman-teman semua di sini, sistem material, jadi seperti tadi juga sempat kita singgung ya. Jadi kalau kita ini lapisannya pasti kita udah terstruktur dari primer, body coat sama top coat. Jadi kita nggak hanya top coatnya saja atau nggak hanya primernya, jadi memang sudah satu bagian nih yang tidak bisa terpisahkan ya. Tidak bisa dipisahkan, lalu ada equipment supportnya, ada on-site technical support, jadi akan tetap selalu ada technical kami yang nanti datang, ngawasin kalau proyeknya udah berjalan, lalu ada spesifikasi detail drawing, metode kerja, garansi produk sampai dengan 10 tahun, sama pelayanan dari tim-tim sales kami. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Bayu, Bu Alfa, dan teman-teman semua. Oke, baik. Mungkin sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat sudah banyak nih ya, Bu Amel. Mungkin Bu Alfa ada pengalaman nggak, Bu? Mungkin di beberapa proyek Wiratman gitu, ternyata ada sedikit isu dari waterproofing terutama, Bu. Ya, terutama ya seperti tadi ya, kalau di atap-atap itu kan banyak pekerjaan MEP yang misalnya terlambat atau seperti banyak lah ya baru dikerjakan atau nyusul ya Bu ya ngerjainnya ya. Ya, atau renovasi seperti itu kan biasanya suka ini ya kita harus buat treatment lagi gitulah ya. Iya, makanya buat membuat kayak double kerjaan gitu ya. Berarti ya ini bisa jadi solusi ya Bu Alfa ya. Jadi bagi bangunan-bangunan yang pertama tadi yang butuh kecepatan untuk bisa cepat rampung, SPU 1000 ini bisa jadi salah satu solusinya gitu. Sama mungkin terakhir pertanyaan saya, kalau misalnya tadi kan material MEP-nya ya yang baru naik. Kalau misalnya sudah ada dari Pantene sendiri sudah banyak pengalaman untuk renovasi nggak, Bu Amel? Contoh misalnya kita ngomongin tadi kita ngomongin deck gitu ya di atas gitu. Ternyata sudah teraplikasi dengan waterproofing yang lain gitu. Nah, ternyata waterproofingnya tuh ada isu gitu ya, kurang baik gitu. Nah, itu kalau solusi atau masukan dari Pantene itu seperti apa? Apakah memang tinggal timpa aja atau memang harus dibersihkan dulu, Bu Amel? Ya, Pak Bayu harus dikerok dulu. Ini ya. Jadi coating aja kayak
hajar ya Bu. Jadi sebenarnya itu balik lagi sih Pak Bayu, Bu Alfa, tergantung existingnya ya, karena kan kita harus cek dulu nih seberapa parah nih rusaknya, apakah sudah parah banget atau kalau masih bisa kita perbaiki, kita treatment. Jadi kan kalau kita bongkar lagi kan pasti ada cost lebih nih, ya kan? Ada cost lagi. Nah, jadi itu, kalau memang isunya itu tuh Bu Amel. isunya itu balik lagi ke cost ya Pak. Jadi kalau memang kadang itu kita nggak nemu, misalnya kita kira bocornya di sini, ternyata bocornya sebelah sana kan. Benar-benar, makanya memang kalau dari awal kita survei pasti kita harus cek dulu nih, ini sumber kebocorannya sumber apanya nih, waterproofingnya kah atau apanya kah yang bikin ini. Jadi kalau memang kita treatment bisa nggak perlu bongkar, kita nggak bongkar Pak Bayu, Bu Alfa. Jadi sekaligus untuk meminimalkan cost-nya ya, jadi kita cek dulu kalau memang sudah wah ini udah nggak bisa lagi nih, harus dibongkar, mau nggak mau kita bongkar. Jadi balik lagi tergantung dari si existing areanya tersebut. Pertanyaan pertama dari Pak Iwan. Di sini Pak Iwan, ada 2 pertanyaan. Kita bacakan satu-satu dulu ya Bu ya. Iya, oke Mbak Ziza. Yang pertama, apabila nanti tipe pure polyurea ini sudah dipasang dan beberapa tahun lagi mau ganti warna, apakah langsung di atas yang lama atau ada treatment lainnya Bu? Oke, kalau untuk tipe polyurea ini kalau sudah dipasang dan dia mau ganti warna ya Mbak Ziza ya? Betul, mengganti warna. Bisa langsung diaplikasikan atau ada treatment lainnya? Jadi sama juga sih Mbak Ziza. Jadi kita akan tetap cek dulu nih. Sebenarnya sih kalau memang dalam masih kurun waktu 18 tahun kurang itu kan masih kita bisa pastikan polyureanya masih bagus. Jadi tidak perlu kita apa-apain. Kita langsung mungkin top coat-nya aja yang mungkin kita lihat nih, kalau memang udah mau rusak atau apa kita treatment dulu, baru kita timpal lagi sama si warna lainnya yang dia mau. Oke, berarti tergantung lihat berapa tahunnya kayak proyeknya ya, existingnya berapa tahun. Kita akan cek dulu nih Mbak Ziza, kalau memang kita lihat oke nih bagus, kita warna top coat yang dulu kita timpa aja aman, atau warna top coat dulu sebenarnya kita korek-korek dulu deh atau apa, nanti ada treatment-treatmentnya lagi sebenarnya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Amel. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Iwan, apabila terjadi rusak sebagian, apakah di area itu saja yang diperbaiki? Dan juga bagaimana dengan warnanya? Apakah bisa sama? Nah, kalau untuk area-area yang rusak nih, kita bisa perbaikinya per spot aja Pak Iwan. Jadi untuk spot-spot tertentu, itu bisa kita repair. Dan kalau warna memang sama seperti cat ya Pak Iwan. Jadi memang kalau warna baru dan warna lama pasti ada perbedaan. Nggak akan mungkin 100% bakal sama ya warnanya. Karena kan yang satu udah dipakai nih berapa waktu, satu lagi baru. Kayak kita punya sepatu baru sama sepatu lama jadinya. Tapi lambat laun makin lama dia juga akan mirip-mirip pastinya. Gitu. Udah akan sama dengan warna yang sebelumnya ya berarti ya Mbak Amel ya. Oke, baik. Dan ini juga ada satu lagi tanggapan dari Pak Iwan. Alhamdulillah salah satu proyek kami di Rumah Sakit Maya pada Lebak Bulus sudah pakai polyurea. Waduh, ini ada testimoni nih. Ya ya Pak Iwan yang di Lebak Bulus betul. Berarti bisa digunakan untuk waterproofing expose juga ya berarti ya, Bu Amel? Bisa, sangat bisa Pak Iwan. Jadi kalau memang untuk expose, nanti akan kita protek lagi dengan yang tadi kayak di Keong Mas. Ada top coat-nya lagi NPU 12C. Kalau yang di Maya pada Lebak Bulus kan kebetulan dia ada tutupnya lagi tuh, jadi non-expose sifatnya. Jadi waterproofing SPU 1000 ini mau di-expose, non-expose, dua-duanya bisa. Oke. Baik. Terima kasih Pak Iwan pertanyaannya. Dan ya, terima kasih Bu Amel. Ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad. Beliau bertanya, untuk saat sekarang, pada bangunan pemerintah sudah harus menyertakan TKDN yang terdaftar di Kemenperin P3DN. Apakah produk Pentes ini punya sertifikat ISO yang terdaftar TKDN-nya? Oke, nah kalau untuk TKDN mungkin saya bisa bantu dari tim Pentes ya, Bu Ziza. Silakan. Untuk Pak Edward. Pak Edward, silakan. Dengan Pak Edward. Boleh. Halo, untuk TKDN, kami memang lagi mengarah ke TKDN.
Memang itu satu aturan yang sekarang sudah lama tapi gencar sejak akan ada pembangunan ibu kota baru. Saya sempat meeting sama pihak TKDN juga mengenai hal ini. Cuman untuk di Keong Mas Tawan Mini itu kita dikecualikan karena untuk pengetahuannya semua, kalau material poliurea ini tidak ada yang memproduksi di Indonesia. Dan itu sudah dicek. Jadi kita waktu itu akan daftar TKDN, tapi untuk proyek itu dikecualikan. Seperti itu. Ini ngomong apa adanya. Ya. Karena memang mereka cek nggak ada, akhirnya dikeluarin surat kalau boleh. Dan untuk TKDN itu sebenarnya aturannya setelah saya pelajarin itu persentase ya sebenarnya. Unsur lokalnya harus 30% minimum. Setelah itu akan diproses. Jadi mungkin itu ada aturan TKDN-nya cukup menarik sih. Tapi kita pasti akan menuju ke TKDN untuk mendukung program pemerintah. Wah, baik. Terima kasih Pak Edward penjelasannya. Oke. Baik, semoga cukup menjawab Pak Ahmad. Halaman pertama yang akan kita temukan adalah halaman Brand News. Nah, di halaman Brand News ini adalah informasi atau seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau di LinkedIn gitu ya. Nah, di sini kita akan bisa melihat banyak sekali informasi-informasi mengenai brand-brand yang sudah punya halaman di Katalog Pro atau teman-teman konsultan yang sudah punya halaman di Katalog Pro ataupun program-program Katalog Pro. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja sih update-update dari brand-brand tersebut atau teman-teman konsultan yang sudah mempunyai halaman di Katalog Pro. Selain itu, seperti yang saya sampaikan di depan bahwa fungsi dari Katalog Pro adalah bagaimana kita ingin membuat sebuah sistem, bagaimana kita ingin membuat sebuah tools yang lebih efisien, simpel dalam bentuk digital bagi teman-teman yang butuh spesifikasi material. Jadi misalnya kita ingin tahu kategori pekerjaan sipil dan subkategorinya. Nah, di sini sudah ada berbagai macam varian gitu subkategori yang bisa kita masuki seperti kategori waterproofing di sini. Nah, di sini nanti kita akan bisa melihat kategori-kategori brand berdasarkan subkategorinya waterproofing. Nah, di sini kita bisa masuk contoh misalnya kita masuk ke dalam contents. Nah, di halaman setiap brand ini kita sudah standarisasi tampilannya, jadi semuanya akan sama, jadi lebih mempermudah teman-teman dan Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan informasinya. Di sini juga contoh seperti Pantens ini kita akan bisa tahu Pantens itu dari mana, kantornya di mana, showroomnya di mana, dan yang terpenting adalah kita mengencourage setiap brand itu mencantumkan PIC-nya. Jadi nggak hanya nomor telepon kantor, tapi di sini juga akan tercantum PIC-nya. Nah, di sini seperti ada Bu Melinda. Nah, di sini ada nomor handphone nih yang bisa langsung dihubungi direct ke Bu Amel. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin tanya Pantens bisa langsung telepon Bu Amel. Terima kasih. Terima kasih. Mas Rika, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pantens, Bu Amel, Pak Edward, dan juga tim yang hadir dalam acara program Covid hari ini. Terima kasih tentang update teknologinya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Alfa yang sudah mewakili rekan-rekan mengulas produk dari Pantens. Dan saya ucapkan juga kepada semua teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Product of the Week berikutnya setiap hari Rabu jam 2 siang, dan juga kita ada Protos hari Jumat jam 2 siang, dan juga setiap hari tanggal 30 September nanti kita akan ada special talk show bersama Asahi Mas. Jadi jangan lupa untuk ikuti terus program dari Katalog Pro. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.